Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali dan dengan saya Taufik Firdaus. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi HTML, CSS, dan JavaScript dasar. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang HTML, CSS, dan JavaScript dasar. Untuk daftar isinya di sini, untuk pendahuluan saya akan menjelaskan tentang pengertian web, manfaat web programming, dan tipe bahasa pemrograman. Yang kedua yaitu HTML, ada pengertian, sejarah, kegunaan, struktur, tag di dalam elemen head, dan tag di dalam elemen body. Yang ketiga yaitu CSS, ada pengertian, sejarah, kegunaan, sintaks CSS, teknik penerapan, dan CSS shorthand. Yang keempat dan yang terakhir ada JavaScript. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan kegunaannya, sejarah, variabel dan tipe data, operator JavaScript, dan fungsi. Nah, di sini kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Apa sih itu web? Jadi, web adalah sebuah sistem di internet yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dalam bentuk halaman yang saling terhubung melalui hyperlink. Nah, halaman-halaman tersebut kita buat dengan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Dan di sini ada manfaat web programming. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kemampuan berpikir yang logis. Yang kedua yaitu bisa mengembangkan cara berpikir yang sistematis. Dan yang ketiga yaitu bisa membuat solusi dengan teknologi. Oke, kita lanjut. Di sini ada tipe bahasa pemrograman. Ada dua ya, yaitu ada client side dan server side. Yang client side itu ada HTML, CSS, dan JavaScript. Dan yang server side ada PHP, Java, Python, Perl, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan client side dan server side yaitu yang client side itu yang ditampilkan di webnya. Jadi yang di dalam web yang ditampilkan hanya client side. Nah, bayangkan nih untuk yang saya jelaskan hari ini, bayangkan seperti ini ya. Di sini ada animasi Gojo Satoru ya. Dan yang pertama, yang sketsa ini diibaratkan itu seperti HTML. Jadi HTML itu seperti pondasi awalnya. Kalau di sini itu sketsanya. Yang kedua ada CSS. Nah, CSS itu untuk memberi gaya atau style yang di dalam dokumen HTML yang tadi. Jadi diibaratnya dikasih warna. Jadi si gambar ini agar tidak terlalu polos. Yang ketiga yaitu ada JavaScript. Nah, JavaScript ini untuk menambahkan interaktifnya di dalam web. Nah, dan di dalam gambar ini diibaratkan itu HTML sketsanya, CSS dikasih warna, dan JavaScript itu animasinya. Sama seperti bahasa pemrogramannya. Nah, kita ke bahasa pemrograman yang pertama yaitu HTML. HTML yaitu singkatan dari Hypertext Markup Language. Merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman website dan aplikasi web. HTML ini berbeda dengan bahasa pemrograman lain. Kenapa? Karena HTML itu merupakan satu-satunya bahasa pemrograman yang merupakan pondasi awal. Yang kedua yaitu ada sejarahnya.
HTML itu lahir pada tahun 1991 dan diciptakan oleh Tim Berners-Lee. Yang ketiga yaitu kegunaan. Kegunaan HTML yaitu tentu untuk menampilkan beberapa konten. Nah, selanjutnya kita ke struktur HTML. Struktur HTML yang pertama yaitu ada tag. Apa sih itu tag? Jadi tag adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Yang kedua ada elemen. Elemen HTML adalah komponen yang menyusun dokumen HTML yang terdiri dari tag pembuka, konten, dan tag penutup. Yang ketiga ada atribut. Atribut HTML ini yaitu sebuah informasi tambahan yang diperlukan oleh sebuah elemen HTML. Jadi atribut ini yaitu informasi tambahan. Untuk contohnya di sini, nah yang saya blok ini itu disebut tag. Jadi tag itu ada yang terdiri dari kurung buka, kurung tutup, dan ada di dalamnya. Nah, ini disebut tag. Yang kedua ada elemen. Nah, elemen itu yang terdiri dari tag pembuka, konten, dan tag penutup. Dan ini contoh elemen. Yang ketiga ada atribut. Nah, ini adalah contoh atribut atau informasi tambahan. Lanjut. Nah, di sini ada tag di dalam elemen head. Ada meta, title, style, script, link, dan lain sebagainya, masih banyak ya. Namun yang saya sebutkan hanya beberapa. Nah, selanjutnya kita ke tag di dalam elemen body. Yang pertama itu ada tag untuk menampilkan teks seperti H1, H2. H itu heading atau sama seperti judul. Ada P, paragraf. Tag selanjutnya ada tag untuk memformat teks seperti B. B itu untuk bold, tebal. I, garis miring, strong. M, mark, del, dan lain sebagainya. Ada tag untuk menampilkan gambar atau, nah di sini IMG, dan untuk membuat tautan itu A. Nah, untuk membuat sebuah tabel kita menggunakan kombinasi tag table, t-head, t-body, tr, th, dan td. Nah, untuk membuat list juga kita menggunakan kombinasi all, ul, li, dl, dd, dt. Nah, untuk all itu ordered list dan ul yaitu unordered list. Yang all itu terurut dan ul itu tidak terurut. Kita ke contoh. Nah, ini contoh tag yang menampilkan teks. Kita coba running menggunakan live server. Apabila belum ada, kita bisa ke ekstensi dan kita cari live server dan install. Kita coba running dan ini hasilnya dari yang tag teks. Kita coba. Nah, selain gini juga, kalau kita di dalam teks ada pengen tebal dan nggak harus teks gitu, kita tinggal tambahkan B di sini. Kita coba running. Oh ya, maaf ada kesalahan. Heading itu udah tebal ya guys. Kita coba di ini.
Nah, kita coba running. Nah, dan begini hasilnya. Lalu ada membuat tabel HTML. Nah, ini codingan yang saya buat dan menghasilkan seperti ini. Lalu ada list HTML. Ini codingannya yang sudah dibuat dan ini menghasilkan seperti ini. Untuk all itu under list yang terurut seperti 1, 2, 3, dan yang all itu yang tidak terurut seperti ini. Nah, sudah ke contoh, kita lanjut ke CSS. Nah, selanjutnya kita ke CSS. Apa sih itu CSS? Jadi CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Cascading Style Sheet atau CSS adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk menentukan tampilan dan gaya dokumen yang ditulis dalam bahasa markup seperti HTML. Nah, CSS itu pertama kali diusulkan oleh Hakon Hyum Lee pada 10 Oktober 1994. Kegunaan CSS itu digunakan untuk menerapkan gaya atau style pada elemen HTML sehingga dokumen HTML itu tidak terlalu polos berkat adanya style dari CSS ini. Selanjutnya ada sintaks CSS. Sintaks CSS itu seperti ini ya. Yang pertama itu ada selector. Dan ini contohnya, yang kedua ada property dan ada value. CSS itu disimpan di dalam elemen style. Selanjutnya ke teknik penerapan CSS. Teknik penerapan CSS itu terbagi 3. Yang pertama ada internal. Teknik penerapan CSS internal ini ditulisnya di dalam file dokumen HTML dan dikumpulkan di dalam elemen style. Berbeda dengan eksternal. Apabila internal itu di dalam file dokumen, sedangkan eksternal itu di luar file dokumen. Jadi untuk menerapannya perlu dipanggil. Dan yang ketiga itu ada inline. Inline itu menulis kode CSS di dalam tag, tepatnya di dalam atribut style. Jadi inline itu di dalam style sendiri. Dan ini contohnya untuk yang internal itu seperti ini. Jadi dikumpulkan di dalam elemen style. Yang eksternal itu di luar dokumen, sedangkan internal itu di dalam dokumen. Untuk yang inline, contohnya di dalam div itu terdapat style. Nah, itu contoh dari teknik penerapan inline. Nah, CSS juga ada CSS shorthand. Tujuan dari CSS shorthand yaitu untuk mempersingkat penulisan kode CSS. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di dalam satu kode CSS ini terdapat banyak, ada font style, font variant, font size, line height, dan lain-lain. Nah, di sini saya telah membuat suatu kode ini, yaitu membuat produk seperti web penjualan. Kita coba untuk running hasilnya dan menghasilkan seperti ini. Nah, ini saya akan menjelaskan ini satu persatu. Yang pertama itu ada class header. Class header itu terdapat di sini ya. Saya menggunakan minimal tingginya 50 px, teks align-nya center. Tujuannya agar di tengah seperti ini. Yang kedua ada class content. Saya menggunakan background color yang
DDD ini hanya contoh ya, dan minimal tingginya 50 px. Untuk overflow-nya auto. Overflow itu digunakan agar bisa men-scroll. Setelah konten ada footer. Ini footer. Saya menggunakan background color CCC. Minimal width-nya 50 px, padding-nya 20 px, dan text align-nya center. Ini footer. Lalu ada class container, itu mencakup semua kelas. Width-nya 800 px dan marginnya saya menggunakan auto. Nah, lalu ada menu all atau ini menggunakan padding 0. Lalu ada kelas menu tab ini apabila ada li di dalam all dan di dalam kelas menu. Saya displaynya menggunakan inline box dan posisinya relatif. Lalu ada kelas yang yaitu apabila ada A di dalam li di dalam ul, dan ul itu di dalam kelas menu, saya menggunakan padding 10 px dan 10 px 20 px. Teks dekorasinya yaitu none. Untuk logo IMG yang ini, saya menggunakan width 200 px. Nah, selanjutnya ada thumbnail yang ini. Saya menggunakan background color itu white, yang ini ya. Paddingnya 10 px, widthnya 225 px, marginnya 10 px, dan floatnya left. Float itu apabila kita di zoom, nah ininya ke pinggir. Nah, kita lanjut ke thumbnail IMG yang ininya. Saya menggunakan weight itu 100%. Mohon maaf ini untuk teman-teman yang bertanya kenapa ini ukurannya tidak sama, karena ukuran fotonya berbeda-beda, namun saya menggunakannya ukurannya 100%, jadi sesuai ininya. Nah, di sini ada div class container yang mencakup semua kelas. Nah, di sini ada header. Saya menggunakan kelas logo, dan ini contoh penggunaan gambar. Untuk yang penasaran gimana caranya, contoh bagaimana cara ngetes ini bekerja atau enggaknya. Nah, contoh kita ini yang make up, kita coba ganti sama jam tangan. Nah, dan ini berfungsi ya teman-teman, berfungsi sesuai. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan terakhir, yaitu JavaScript. Apa sih itu JavaScript? Jadi JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan developer untuk membuat halaman web yang interaktif. Seperti contoh yang tadi, yang anime Gojo Satoru, JavaScript itu digunakan untuk halaman web yang interaktifnya. Jadi kalau diibaratkan tadi anime itu animenya jadi gerak. JavaScript itu ditemukan oleh Brendan Eich pada tahun 1995. Selanjutnya ada variabel JavaScript. Saya sudah menjelaskan di video sebelumnya bahwa variabel adalah suatu tempat atau wadah yang digunakan untuk menampung data. Tipe dan juga terdapat data. Nah, data tersebut ada tipenya. Tipe data adalah sebuah cara yang digunakan untuk menentukan jenis suatu data tersebut. Kata lain dari hal ini adalah deklarasi variabel. JavaScript mempunyai beberapa tipe data yang digunakan, antara lain string, number, boolean, array, dan object.
Selanjutnya kita ke operator JavaScript. Operator yaitu simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel. Nah, operator JavaScript itu ada aritmatika, assignment, penggabungan string, pembanding, dan logika. Nah, ini untuk contoh-contohnya. Ini contoh operator aritmatika seperti penambahan, pengurangan, pengalihan. Ini contoh operator assignment. Ini contoh operator penggabungan string. Jadi contoh ada variabel teks 1, 2, 3. Teks 1 saya suka, teks 2 nasi, teks 3 goreng. Dan for teks 4 itu digabungkan jadi saya suka nasi goreng contohnya. Nah, ini yang terakhir yaitu operator logika. Ada AND yaitu dengan simbol ini, OR, dan NOT. Selanjutnya kita ke fungsi. Fungsi JavaScript adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi JavaScript dijalankan ketika sesuatu ada yang memanggilnya. Fungsi JavaScript didefinisikan dengan keyword function, lalu diikuti nama fungsi dan diikuti tanda kurung. Nama fungsi dapat berupa huruf, angka, underscore, dan tanda dolar. Tanda kurung termasuk nama parameter dipisahkan oleh koma, contohnya parameter 1, parameter 2, parameter 3, dan seterusnya. Kode yang akan dieksekusi ditempatkan di dalam kurung curl. Nah, di sini saya telah membuat contoh fungsi JavaScript. Saya telah membuat contoh fungsi JavaScript berupa peringatan. Di sini ada button, apabila kita diklik akan memunculkan sesuatu. Nah, ini memanggil ID, terus ini paragraf nama saya, span. Ini variabel teksnya yaitu fungsi di JavaScript. Dan ini fungsinya fungsi peringatan. Kita menggunakan alert. Alert peringatan Anda menampilkan function. Nah, setelah alert saya menggunakan dokumen .getElementById, lalu diikuti dengan .innerHTML. Nah, untuk contoh fungsi yang saya buat, kita coba running. Nah, di sini menampilkan fungsi di JS atau JavaScript. Nah, kok ini ada cuma nama sayanya doang, nama yang Taufiknya kemana? Kita perlu menekan tombol aksi ini. Nah, tombol aksi ini yaitu karena ini button on click. Kita coba klik dan menampilkan seperti ini, peringatan Anda menampilkan function. Lalu oke. Nah, lalu muncul seperti ini. Kita coba kalau diubah. Nama saya John misal. Dan ininya menampilkan nama misalnya. Kita coba klik. Nah, peringatan Anda menampilkan nama dan menampilkan nama John. Ini membuktikan bahwa ini berfungsi dengan baik. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang HTML, CSS, dan JavaScript dasar. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ada perkataan yang kurang mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.